Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa? Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menelambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah maha pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia kecil, maka Allah simpankan, ya. Ibaratnya seperti bila anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal ada anak kita minta beli sesuatu, lalu kita mengatakan sudahlah nanti ayah atau ibu belikan. Kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia, tapi bagi dia merengek minta sekarang. Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil, tapi kalau dia sabar 3 hari 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar. Kata para ulama, ibaratnya seperti itu. Kita kalau merengek sama Allah, belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu, lalu Allah tidak kasih. Allah bukan tidak dengar, karena Allah maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya, kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang, ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina. Anak kita nggak tahu, lalu dia pamit, ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan nggak? Izinkan nggak? Benar, cuma 3 orang yang jawab. Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk, kita izinkan nggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama, pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk, malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada seorang dokter di Ummul Qura. Sudah masuk waktu Isya? Ada seorang dosen di Ummul Qura. Beliau bernama Dr. Muhammad Hafizahullah. Saya pernah dengar cuplikan ceramahnya, menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini. Dia bilang ada teman saya sangat soleh, bagus sekali ibadahnya. Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang nggak hadir di sini? Banyak. Kasihan betul. Maka Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa pokoknya, udah suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. Satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah, perempuan juga cocok, dilamar, sepakat 3 bulan lagi pernikahan. Subhanallah, 1 bulan berlalu dari masa kesepakatan 3 bulan ini. Misalnya Januari dilamar, April akan menikah. Berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini tiba-tiba membatalkan tanpa sebab. Nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan. Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita, dia tanya orang tuanya, kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? Enggak ada. Saya sudah tanya anak saya, kata ayahnya, tetap saja dia tidak mau. Pokoknya intinya batal pernikahan. Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya, tantenya, enggak ada. Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat, batalkan pernikahan. Nangis-nangis, enggak mau makan, enggak mau keluar kamar. Kata Dr. Muhammad, ini kejadiannya unik karena teman saya ini orang soleh.
Dia tahu betul orang yang rajin sholat malam, 5 waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia, temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah nggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam 2 bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa. Terus dia berdoa kepada Allah dan doanya selalu, ya Allah kembalikan dia kepada saya, mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat dan segala macam bahasa. Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan iqamah, selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu. Dan saking kesiannya saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa doanya, merengek-merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata Dr. Muhammad, jadi pertanyaan buat saya, 2 bulan dia berdoa berturut-turut, Allah seperti nggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan, lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu, lewat tanggalnya dia lamar oleh laki-laki lain menikah. Jadi orang baru melamar tiba-tiba diterima menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa karena sudah jadi istri orang. Gak boleh lagi antum berdoa, ya Allah matikan suaminya misalnya. Dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad, saya subhanallah mengetahui rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu, kisah nyata di Saudi, sebulan pernikahan perempuan itu, baru sebulan kanker payudara mengenai ke sebelah kanan payudaranya dan kronis harus dipotong. Dalam sebulan menikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua kata Dr. Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas nyebar ke payudara sebelah kiri, dipotong juga. 2 bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga, perempuan ini ternyata punya masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya, sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat, perempuan ini meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu. Sangka baik dengan Allah teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri.